Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah yang telah memberikan maunah dan pertolongannya kita sehingga kita bisa mempresentasikan atau melaksanakan tugas ini dengan seutuhnya. Yang kedua kalinya, tak lupa pula kita panjatkan salawat dan salam kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, yang insyaallah kelak nanti kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Tak lupa pula saya menyampaikan terima kasih atas Bapak Fikri Farihin sebagai pembimbing materi mata kuliah ini, telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan materi yang telah diberikan kepada kami, sehingga kami bisa menambahkan wawasan. Sebelumnya, nama saya Muhammad Jailani sebagai pemateri materi utama yang akan menerangkan atau mempresentasikan tentang konsep barokah. Yang pertama, sebelum kita mengetahui konsep barokah itu, pengertian barokah itu apa? Menurut bahasa, barokah itu berasal dari kata barokatun, yakni yang diambil dari bahasa Arab secara makna murad, yaitu bermakna tentang nikmat. Istilah lain dalam bahasa Arab bisa mempunyai bentuk bahasa yang berbentuk tabarruk atau mubarak, itu maknanya sama, cuma berbeda dalam bentuk tulisan, bentuk lafal saja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, barokah itu adalah sesuatu karunia Tuhan yang diberikan kepada hambanya, yaitu yang berupa kebaikan dalam kehidupan hambanya tersebut. Contohnya kehidupan kita dalam berumah tangga. Semisal kita dalam berumah tangga itu diberikan oleh Tuhan, diberikan sakinah, mawaddah, warahmah, maka dalam rumah tangga kita itu telah mendapatkan barokah atau karunia dari Tuhan yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan menurut istilah para ulama, barokah itu yaitu ziyadatul khair atau bertambahnya kebaikan. Semisal contoh, kita barokah dalam mempunyai ilmu. Contohnya kita mempunyai ilmu yang banyak. Setelah kita mempunyai ilmu yang banyak, dengan pengetahuan kita tersebut, kita lebih baik. Semisal kita bersedekah lebih rajin, ibadah kita lebih rajin, maka kita barokah dalam mempunyai ilmu yang banyak. Itu pengertian barokah yang berarti ziyadatul khair atau bertambahnya kebaikan. Barokah itu banyak, semisal kita barokah dalam rohani, dalam jasad kita, dalam sosial kita, seperti keamanan kita, ketenangan kita, kesehatan, harta, dan juga usia, itu adalah mempunyai barokah mempunyai barokah. Kita menjalankan hidup yang tenang, berarti itu barokah dalam salah satu bentuk barokah dalam hidup kita. Kita mempunyai harta yang banyak, dengan harta yang banyak kita dapat melakukan kebaikan dengan lebih mudah. Dengan harta yang banyak kita tidak terlalu sibuk untuk bekerja, sehingga kita melaksanakan ibadah itu dengan semaksimal mungkin. Itu adalah salah satu dari bentuk barokah dalam kehidupan atau harta kita. Tapi kita jangan salah tangkap bahwasanya barokah tersebut itu didapatkan hanya yang dimiliki oleh Tuhan, yakni kita hanya bisa meminta kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Keberkatan itu hanya dalam kekuasaan Allah, yakni yang mempunyai barokah, yang bisa mendatangkan barokah itu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam sholat kita itu disebutkan dalam duduk terakhir,
dalam salat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. At-tahiyatul mubarakah, kehormatan dan juga keberkatan-keberkatan lillahi ta'ala, itu hanya milik Allah ta'ala. Dan juga Allah ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Bahwasanya wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun, Allah ta'ala itu menurunkan Al-Quran dengan mubarakun, yang memberi barakah. Dengan pengertian, dalam artian kenapa Al-Quran itu disebut hadza kitabun anzalna mubarakun, ya kan? Yaitu Quran itu adalah salah satu sumber barokah. Contohnya, kalau kita menjadikan Quran itu solusi dalam kehidupan, semisal kita mendapatkan masalah, berarti kita mengambil solusinya itu dalam Al-Quran, yakni tentang ayat dalam Al-Quran, yaitu innallaha ma'as-sabirin. Semisal kita diberikan cobaan dalam kehidupan, berarti kita itu sabar. Dengan kesabaran kita akan bisa menyelesaikan masalah semisalnya. Maka itu salah satu bentuk sederhana dari kebarokahan Al-Quran. Dan juga bentuk-bentuk barokah dari Al-Quran itu sudah banyak. Mungkin saya tidak perlu menerangkan lebih banyak karena itu sangat mudah untuk digambarkan, kan begitu. Saya di penjelasan depan mengutip bahwasanya barokah itu berkaitan dengan, ada yang berkaitan dengan waktu, ada yang berkaitan dengan tempat, dan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ifadratul Asyura sebagai pemateri kedua dari kelompok 6 untuk menjelaskan konsep barokah. Dalam konsep barokah ada beberapa jalan yang dapat kita lakukan untuk mencapai suatu berkah atau barokah tersebut, yaitu yang pertama, riadoh diri. Secara istilah, riadoh adalah melatih kejiwaan melalui upaya membiasakan diri kita agar tidak melakukan hal-hal yang dapat mengotori jiwa kita. Biasanya kita sebut riadoh itu adalah tirakat. Riadoh diri untuk melatih diri kita dan meneguhkan jiwa kita dari hawa nafsu, godaan syaitan, dan hal-hal yang negatif lainnya, dan membuat kita senantiasa aktif dalam beribadah yang wajib maupun beribadah yang sunnah, sebagaimana dan secara terus-menerus atau istiqomah, sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang sholat subuh lalu ia zikir kepada Allah sampai matahari terbit dan ia sholat 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan pahala orang haji atau umroh. Maka dari itu, riadoh merupakan salah satu jalan menuju barokah, untuk mencapai suatu barokah atau berkah tersebut. Yang kedua yaitu kegigihan, yakni bersungguh-sungguh dalam melakukan hal-hal yang baik dan secara istiqomah, yakni terus-menerus. Istiqomah di sini adalah mengikuti jalan agama yang harus benar, dan istiqomah ini meliputi segala pelaksanaan segala bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik lahiriah maupun batiniah, dan menjauhi dan meninggalkan segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Cara-cara mewujudkannya, yang pertama yaitu niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua berharap dalam beramal, yang ketiga kesabaran diperlukan, dan yang keempat pegang teguh ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, yang kelima perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu juga hal
salah satu juga jalan yang dapat kita lakukan untuk mencapai suatu barokah atau berkah, yaitu ziarah. Secara umum, ziarah adalah melihat. Tapi kesimpulannya, ziarah atau berziarah yakni ke kuburan untuk memohonkan ampun dosa-dosa orang yang sudah meninggal, dan hukumnya ialah sunnah menurut Syekh Muhammad Abdul Wahab. Tujuan ziarah yakni agar kita senantiasa selalu ingat akan kematian dan memperbaiki diri sebelum kematian datang. Kemudian kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa orang yang sudah meninggal melalui doa yang kita panjatkan. Baik, itulah penjelasan saya dari kelompok 6 sebagai pemateri kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan kesimpulan dari konsep barokah. Barokah adalah kebaikan yang datangnya dari Tuhan, yang mana kebaikan itu bersifat kekal, bahkan menambahkan kedekatan seseorang dengan Tuhan yang Maha Pemberi. Berkah atau barokah artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Barokah merupakan proses semakin bertambah baiknya seseorang setiap waktu. Para ulama juga menjelaskan makna berkah sebagai segala sesuatu yang banyak dan melimpah, termasuk keberkahan materi dan rohani, seperti keamanan, ketenangan, kesehatan, harta, anak, dan usia. Perihal barokah, Rois Anam, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau biasa disebut PBNU, Kiai Haji Miftahul Akhyar menjelaskan bahwa barokah adalah sesuatu yang tidak bisa diminta. Barokah itu artinya ziyadatul khair atau bertambahnya kebaikan. Barokah itu tidak bisa diminta. Sebetulnya harus masing-masing melakukan amal solih itu biar barokah. Riyadhah diri adalah sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus. Istiqomah di jalan Allah artinya konsisten dalam menjaga keimanan, dan ziarah kubur adalah ziarah kubur dengan niat berdoa dan belajar. Sekian dari saya sebagai pemateri ketiga.